Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Kurnia Putri dari S1 Ilmu dan Industri Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan membagikan beberapa tips terutama untuk para muslimah dalam memilih kosmetik dan juga skincare yang sudah jelas status kehalalannya. Sebagai seorang muslimah, menggunakan produk kosmetik dan juga skincare dengan status kehalalan yang jelas tentu merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan menggunakan produk kosmetik dan juga skincare yang sudah jelas kehalalannya, maka ibadah yang dilakukan dari muslimah tersebut insya Allah akan memenuhi syarat dari ibadah, yaitu terbebas dari najis. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang sudah diungkapkan pada laman LPPUM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Dalam laman tersebut dikutip bahwa apabila produk kosmetik yang belum jelas kehalalannya mungkin mengandung suatu bahan yang menyebabkan produk tersebut menjadi haram, misalnya mengandung bahan-bahan yang najis, apabila ia digunakan pada kulit dan kemudian akan menempel, tentunya saat digunakan untuk beribadah, ibadah kita tidak akan menjadi ibadah yang sempurna, karena syarat dari suatu ibadah yaitu terbebas dari najis. Sedangkan apabila kita menggunakan produk yang status kehalalannya belum jelas dan ternyata di dalam produk tersebut mengandung bahan-bahan yang haram, tentu ibadah kita belum sempurna karena syarat dari suatu ibadah adalah terbebas dari najis. Nah, berikut saya akan menjabarkan beberapa tips agar para muslimah di sini mendapatkan produk baik itu kosmetik maupun skincare yang sudah jelas status kehalalannya, sehingga produk-produk tersebut dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan bagi tubuh kita serta kegiatan sehari-hari. Dan yang terpenting adalah setelah menggunakan produk-produk yang sudah jelas status kehalalannya, hidup ini menjadi lebih berkah. Berikut merupakan tipsnya, silahkan disimak. Pertama adalah memeriksa logo halal pada kemasan. Jadi sebelum membeli kosmetik ataupun skincare, sebaiknya kita memeriksa logo halal apakah sudah tertera atau belum di dalam kemasan tersebut, baik di kemasan luarnya ataupun di kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk tersebut. Apabila kita membeli produk kosmetik dan juga skincare tersebut secara offline atau membeli di offline store, tentu akan lebih mudah dalam mengecek apakah produk tersebut memiliki logo halal atau tidak. Akan tetapi jika kita membelinya melalui online store, mungkin kita bisa melakukan penggalian informasi mengenai produk tersebut, mengenai kemasan produk tersebut, apakah sudah tertera logo halalnya atau belum, sehingga dengan mengetahui sudah ada atau tidaknya logo halal, maka kita akan mengetahui status kehalalan dari produk tersebut. Logo halal di sini maksudnya adalah logo halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Apabila Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan logo halal pada suatu kemasan, artinya bahan-bahan dan dari produk tersebut sudah diuji di MUI dan terbebas dari bahan-bahan haram, sehingga produk tersebut dapat dinyatakan status kehalalannya secara jelas. Yang kedua adalah memperhatikan komposisi bahan utama. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin dalam membeli kosmetik dan juga skincare itu ada yang secara offline dan juga online. Kalau secara offline tentu kita lebih mudah dalam mengetahui apa saja bahan utama yang terkandung ya, dengan cara melihat ingredients pada kemasan produk kosmetik dan juga skincare. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu sebelum membeli, seperti kandungan utama dari bahan tersebut. Apabila ia memiliki bahan utama dari nabati atau tumbuh-tumbuhan, maka insya Allah produk tersebut akan berstatus halal. Akan tetapi jika telah bercampur dengan enzim dari hewan, kita harus lebih teliti lagi enzim yang digunakan itu dari hewan mana, apakah hewannya itu haram atau hewannya tidak haram. Apabila hewannya haram, tentu tidak akan
tentu produk tersebut akan hilang status kehalalannya dan tidak baik untuk digunakan karena akan mengandung najis dan berefek pada syarat ibadah yang tidak terpenuhi nantinya apabila tetap digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, apabila membeli produk tersebut secara online, kita dapat melakukan pencarian mengenai komposisi utama dari bahan tersebut. Apabila sudah dirasa memiliki bahan utama dari nabati, maka insya Allah dapat dipastikan kehalalannya, dan apabila menggunakan bahan utama dari hewani maka perlu digali lebih dalam lagi bahan dari hewani apa yang digunakan dan juga dari hewan apa sumbernya, apakah babi, sapi, atau hewan lainnya. Yang ketiga adalah bersertifikat legal. Saat akan membeli produk kosmetik maupun skincare, kita harus memastikan bahwa produk tersebut telah memiliki sertifikat yang legal. Sertifikat legal ini biasanya dikeluarkan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan memperhatikan legalitas dari suatu bahan, tentunya kita ini sudah mendapatkan salah satu syarat dari bahan tersebut, bahwa bahan tersebut adalah produk yang aman digunakan bagi tubuh kita. Apabila produk tersebut telah bersertifikasi legal dari BPOM, maka tentunya bahan-bahan yang ada di produk tersebut sudah aman untuk digunakan bagi tubuh kita. Walaupun belum jelas status kehalalannya, tetapi bahan-bahan yang digunakan akan aman bagi tubuh kita. Sebagai informasi, kode pendaftaran untuk produk kosmetik lokal adalah CD dan untuk produk impor adalah CL. Yang keempat adalah perhatikan nama dan alamat produsen. Nah, di era seperti ini tentunya produk kosmetik dan juga skincare memiliki banyak sekali variasi, merek, dan juga diproduksi oleh berbagai produsen dari berbagai negara. Mungkin akan sulit ya untuk menentukan apakah produk tersebut sudah jelas status kehalalannya atau belum. Karena di era seperti ini kebanyakan muslimah akan membeli produk-produk kosmetik ataupun skincare yang mungkin sedang booming di kalangan media sosial ataupun sedang naik daun karena memberikan dampak yang sangat positif atau memberikan dampak yang sangat bagus setelah produk tersebut diaplikasikan pada area wajah tanpa memikirkan status kehalalan dari produk tersebut. Hal seperti itu diharapkan sangat dihindari. Sebaiknya para muslimah lebih mengutamakan status kehalalan dari suatu produk, baru menggunakan produk tersebut agar sesuai dengan syariat Islam, yaitu menggunakan produk dengan bahan-bahan yang halal. Nah, kemudian karena produk tersebut diproduksi oleh berbagai produsen, tentu kita harus mengetahui siapakah produsen dari produk tersebut. Kita bisa melakukan pencarian informasinya di internet atau dengan membaca informasi yang tertera pada kemasan. Kemudian bahannya itu juga harus kita perhatikan, seperti bahan apabila terdapat sodium heparin dan plasenta sebaiknya dihindari karena LPPOM MUI sudah menyatakan bahwa dua kandungan tersebut adalah haram. Apabila terkandung dalam suatu produk, maka produk tersebut sudah dipastikan bahwa berstatus haram. Karena sodium heparin berasal dari babi, sementara plasenta dapat berasal dari manusia, kambing, ataupun sapi. Konsumen harus lebih bijak dalam mengetahui dan menelaah informasi-informasi mengenai produk. Yang terpenting adalah kita harus mengutamakan dari kehalalan suatu produk tersebut. Kemudian, tips yang terakhir atau tips yang kelima adalah ketahui bahwa tidak semua produk alami 100% itu halal. Misalnya saja produsen kosmetik kerap menggunakan istilah tersembunyi ya untuk menuliskan bahan pada kemasan produk, seperti istilah protein untuk menggantikan bahan dari plasenta. Padahal dari LPPOM MUI sendiri sudah menyatakan bahwa plasenta itu haram. Dan itulah
merupakan tips yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi para muslimah di sini. Yang terpenting dalam memilih ataupun ingin membeli dari kosmetik dan juga skincare adalah status kehalalannya. Kita sebagai muslimah seharusnya bijak dalam membeli produk skincare dan juga kosmetik dengan cara menelaah 5 tips tadi dan mencari informasi dari bahan-bahan, produsen, status kehalalan, status kelegalan, dan lain-lain yang menyangkut mengenai kehalalan dan juga keamanan dari produk yang akan kita gunakan agar produk tersebut dapat bermanfaat bagi tubuh kita dan juga berkah dalam hidup ini. Baik, sekian tips yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.